Bismillahirrahmanirrahim. Kang Alam jualan ikan bandeng. Ikhwat-ikhwat yang jawab salam mudah-mudahan tambah ganteng. Teh Nilan jualan batik. Akhwat-akhwat yang jawab salam mudah-mudahan tambah cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang kami hormati bapak dan ibu guru dan teman-teman yang saya cintai sepenuh hati. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Marilah kita sama-sama mengingat Allah, mengingat karunia-Nya, dan marilah kita sama-sama mensyukurinya. Kemudian marilah kita tancapkan panji-panji di dalam hati kita masing-masing. Sehingga panji-panji di ketakwaan di dalam hati kita akan tumbuh, berbuah, serta berakar. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, manusia penyayang tak pandang sayang, manusia pengasih tak pandang kasih, manusia yang tak pernah korupsi, manusia yang tak pernah manipulasi, yaitu Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dewan juri yang kami hormati, aku punya cerita nih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Khuira Sulaiman bainal ilmi wal mulki." Nabi Sulaiman pernah diberi dua pilihan, yaitu ilmu dan kedudukan. Nah, kira-kira apa yang dipilih Nabi Sulaiman alaihissalam? Faktorul ilma, Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'utnyal ilma wal mulka. Nabi Sulaiman mendapatkan kedua-duanya. Ilmunya dapat, kedudukannya juga dapat. Kalau kita menginginkan pangkat, menginginkan jabatan, menginginkan kedudukan, harus dengan ilmu. Beda lagi kalau orang yang punya pangkat, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan tapi tidak mempunyai ilmu. Seperti yang orang bilang, disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, malah rame-rame jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, malah rame-rame jadi orang hutan. Yang lebih parahnya lagi, disuruh ngurus hukum, malah bikin hukum sendiri, seperti pisau yang tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Giliran orang-orang miskin, rakyat-rakyat jelata bersalah, maka dihukum sehabis-habisnya. Tetapi giliran orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan bersalah, pura-pura budak, pura-pura gak tahu, kalaupun sampai penjara, penjara itu akan dirubah menjadi istana, penjara itu akan dirubah menjadi hotel berbintang 5. Na'udzubillahi min. Dewan juri yang kami hormati, kalau kita punya ilmu, maka gunakanlah ilmu kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita menggunakan ilmu untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ibadah tidak menggunakan ilmu, maka bisa-bisa ibadah kita akan menjadi madudatun la tuqbalu, ibadah kita akan menjadi sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Disinilah pentingnya ilmu agama. Kita lihat remaja-remaja sekarang ini, kalau mereka disuruh memilih antara sekolah yang bonafit, sekolah yang favorit, sekolah yang berbobot dengan pesantren, kira-kira mereka memilih apa? Mereka disuruh ikut eskul bahasa Jepang, eskul bahasa Korea, dengan eskul mengaji, kira-kira mereka memilih apa? Kita lihat fenomena sekarang ini. Banyak remaja-remaja yang memilih bersekolah di sekolah yang favorit, bonafit, sampai ke luar negeri. Mereka tidak memikirkan biaya yang besar. Yang penting mereka bisa masuk ke sekolah tersebut dan menjadi manusia yang pintar. Tetapi di sini pun ada problemnya. Apakah dengan kepintarannya akan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat?
Siapakah orang-orang yang berlomba-lomba membuat senjata? Siapakah orang-orang yang berlomba-lomba merakit bom sehingga masyarakat resah dan menjatuhkan banyak korban jiwa? Siapakah orang-orang yang berkorupsi bermiliar-miliaran hingga masyarakat rugi karena haknya diambil oleh orang-orang yang licik? Siapakah mereka? Apakah mereka adalah orang-orang yang bodoh? Tentu tidak. Mereka adalah orang-orang yang pintar, yang kebanyakan bersekolah di sekolah yang bonafit, favorit, bahkan sampai sekolah di luar negeri. Tapi apakah dengan kepintarannya akan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat? Disinilah pentingnya ilmu agama. Tetapi justru saat ini malah dijauhi oleh remaja-remaja muslim. Yang kita lihat amat sedikit. Remaja-remaja muslim yang ingin belajar dan memperdalam ilmu agamanya tanpa disadari pula bahwa musuh-musuh Islam semakin menggiatkan dirinya untuk merongrong kewibawaan Islam. Mereka memasukkan ajaran-ajaran melalui budaya-budaya. Apalagi di zaman sekarang ini. Yang selalu didamba-dambakan adalah budaya-budaya luar, budaya-budaya Korea yang kebanyakan bertentangan dengan ajaran Islam dan bertentangan kebudayaan Indonesia. Remaja-remaja sekarang ini sibuk dengan gamenya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan media sosialnya. Dan mereka menonton video yang tak pantas mereka tonton. Warnet-warnet mereka penuhi, sedangkan masjid, musola, pengajian kosong. Kemana mereka wahai para remaja? Mereka sibuk dengan gamenya, mereka sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan musiknya. Mereka jarang menyentuh, apalagi membaca Al-Quran. Saking lupanya dengan sholat 5 waktu. Dalam hal ini bukan saya antipati terhadap ilmu pengetahuan, tetapi kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan umum agar ilmu pengetahuan umum dapat dikuasai lagi oleh Islam. Sebagaimana abad 11 yang lalu dikuasai oleh kaum Bani Abbasiyah. Namun jangan sekali-kali kalian meninggalkan ilmu agama, baik itu di madrasah, di pengajian maupun mendatangi alim ulama. Saya rasa masih banyak alim ulama yang ingin membantu belajar dan memperdalam ilmu agamanya. Karena sesungguhnya orang-orang yang berilmu derajatnya akan dinaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Cukup sekian yang kami sampaikan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.